kan bicara di Yesaya. Yesaya itu kan zaman perjanjian lama itu masih berlaku, Pak, hukum Taurat. Memang tidak boleh makan babi. Tapi kan Yesus Kristus sudah datang, Oh. itu sudah tidak berlaku lagi. Oh, iya. Hukum Taurat yang dilarang Yang makan aneh babi dong kalau itu. misalnya tahu-tahu hukumnya belum dibatalkan, tahu-tahu ada nggak ayatnya nggak sesuai. Yang membatalkan hukum Taurat ya. Sebenarnya Yesus Kristus sendiri ya, dengan kematiannya Allah itu sendiri sebenarnya sih. Coba Dengan baca. kematian Yesus di Matius atas 5. kayu salib. Matius 5:20. Sampai hari kiamat itu hukum Taurat tuh berlakunya. Gimana sih? Kok dibatalin? Gimana kok malah dibatalin? Itu Yesus sendiri yang ngomong itu. Sampai hari kiamat. Memang masih berlaku yang dalam arti yang perintah 1 sampai 10. Nah, tapi perbedaannya gini, kalau yang sudah percaya itu melakukannya itu nggak ada ancaman hukuman mati. Jadi kita udah bebas dari ancaman hukuman mati karena Yesus sudah menebus semua ketidakmampuan kita untuk melakukan hukum Taurat. Tapi kalau yang tidak percaya itu masih harus wajib melakukan hukum Taurat tanpa gagal, tetap kena ancaman hukuman mati, masuk dalam neraka. Di mana ada tulisan neraka? Di perjanjian lama. Nah, kan muter lagi ke situ tuh. Ayo. Nah, kan? Akhirnya dapatkan poinnya. Fundamental nggak neraka, kata neraka di perjanjian lama? Lalu nggak ada. Oleh LAI tidak dituangkan. Penyesatan atau pembenaran itu? Fundamental karena gini, Pak. Gini, secara logika tidak ada orang yang sudah masuk neraka dia balik lagi ke dalam dunia dan dia kasih tahu, oh neraka kayak gini, nggak bakalan ada. Kalau ada itu penipuan, itu satu. Kedua, Yesus pun ketika dia datang ke dalam dunia, dia bilang aku datang dari surga, dia melukiskan keadaan surga. Nah, dia tahu, dan Yesus itu sebagai pencipta juga dia tahu neraka itu seperti apa, karena itu dalam perjanjian baru. Yesus adalah satu-satunya pribadi karena dia adalah Allah sendiri yang bisa memberitahu dan melukiskan dan memberitahu manusia keadaan neraka itu seperti apa, ancaman hukumannya seperti apa. Orang perjanjian lama semua yang sudah mati itu nggak ada bisa berkomunikasi dengan orang yang masih hidup. Allah Penguasa tidak neraka memperbolehkan. Oke, penguasa neraka siapa, Bu? Neraka ya yang punya yang Allah sendiri. Oh, bukan iblis. Iblis nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Coba baca Yakobus pasal 2 nomor 17. Alam maut itu neraka kan? Betul nggak? Tunggu sebentar, saya lagi minum. Sabar, Gimana? minum. Yakobus 2 nomor 17. Aus. Iya, emang panas kalau sama Kang Dito. Karena apa? Yakobus 2 ayat 17. Bentar ya. Ini aku nggak bisa baca komenan ini Ustadz Arif ini. Lagi ini ya, internetku paling yang drop. Aku turun bentar naikin lagi ya. Bentar dulu, nunggu moderator. Jelas kok suaranya, Bang. Jelas Iya, tapi suaranya. aku nggak bisa lihat tappingan. Oke. Nanti dulu, tunggu moderator aktif dulu. Ustadz Arif masih sholat maghrib. Yakobus 2 ayat 17. Ya. Kau lari ke sini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mati ini Ya, merujuk kenapa? kepada dunia orang mati itu kan neraka katanya tadi si Pak Black. Nah, coba sekarang Mati. penguasa. Itu maksudnya imannya mati, artinya imannya nggak ada. Iman kosong, cuma Iman di mulut tanpa doang, omdo. perbuatan, iman tanpa perbuatan, hakikatnya adalah mati. Iya, bukannya ya secara tidak langsung ya kalau orang beriman tidak beriman itu udah pasti mati. Cuman maksudnya ayat itu Emang kalau orang beriman bakalan nggak mati apa? Ya mati lah, nggak, Bu, sama baca aja. dong gini dong, baca dari atas dong, nggak bisa baca dari ayat 17 dong. Ya, kan yang saya rujukan Ya, itu, bukan yang lainnya. Oke, Bu, saya improvekan sedikit tentang dunia orang mati. Kalau iman tanpa perbuatan hakikatnya mati, maka mati ini menggambarkan tentang kekekalan di dalam neraka atau alam maut.
Nah, siapakah yang berkuasa atas alam maut ini? Siapakah yang berkuasa atas maut? Jawab dulu, nanti saya tambahin datanya. Ibrani 2 nomor 14. Menurut Kang Dito siapa? Ibrani 2 nomor 14. 15 mana 14 ya? Iya, 14 dulu, coba dicek. Iblis lah yang berkuasa atas maut. Kalau nggak salah itu ya. Jadi menurut Kang Dito iblis yang berkuasa atas maut. Bukan menurut saya, menurut Bible, menurut Ibrani 2 nomor 14, coba. Kalau menurut Alkitab yang berkuasa itu secara jelas dan tegas itu sebenarnya Allah ya. Dia yang jangan samakan lah Bu, jangan samakan lah Allah itu dengan iblis. Baca dulu Ibrani 2 nomor 14. Sudah? Kenapa di sini kenapa di Ibrani 2 ayat 14 dikatakan iblis berkuasa atas maut? Ini berarti kan itu dalilnya itu jelas itu. Udah. Bukan kenapa? Saya tunjukkan karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Artinya Yesus menjadi sama dengan mereka, dengan manusia, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, iblis yang berkuasa atas maut. Ini karena sengat dosa ialah maut. Jadi semua orang yang berdosa itu secara naluri itu dia tahu bahwa nanti dia mati, dia akan mati, gitu Pak. Jadi, dan dia seumur hidupnya itu berada dalam ketakutan. Jadi semua manusia kalau dia tidak punya hubungan pribadi dengan Allah, itu dia pasti takut menghadapi maut, Pak. Jangan dilarikan ke doktrin dosa waris dong. Jangan dilarikan ke doktrin dosa waris dong. Kita berbicara tentang yang berkuasa maut. Nggak, kalau manusia itu dia nggak ada dosa, itu dia akan berani menghadap Allah, karena Allah kan tidak ada dosa. Dosa itu melambangkan kegelapan. Gelap itu nggak bisa datang kepada terang. Allah itu kan terang. Nah, itu dosa yang bikin manusia itu tidak berani datang kepada Allah. Nah, dia tahu nanti suatu saat dia akan mati. Itu yang membuat dia takut menghadapi kematian. Jadi maksud saya, kalau orang itu tahu bahwa dia sudah diperdamaikan dengan Allah, dosanya sudah diampuni, dia tidak takut mati lagi. Karena dia yakin nanti mati itu kemana. Dia tahu mati itu ke tempat Allah, ke surga gitu. Jadi nggak ada orang Kristen yang ke neraka ya? Ada orang Kristen KTP pasti ke neraka. Guru-guru palsu, pendeta-pendeta palsu itu pasti masuk neraka. Tadi ada yang disebut Kristen KTP, soalnya jangan bilang itu Bu. Bang Kuera dikira Kristen KTP sama Bang Black. Jadi Kuera ini masuk neraka katanya. Bukan, jangan campurkan dogmatis dengan yang tertulis. Kalau kita mau diskusi akademis, ini akan menjadi satu tujuan diskusi yang baik. Tapi kalau dilarikan ke dogmatis, itu Ibu antikritis. Padahal yang kita diskusikan adalah yang tertulis. Ini loh Pak, ayat 15 nih, dibaca ya kalau Bapak protes keberatan ayat 15-nya ya. Ayat 14-nya ini kan, iblis yang berkuasa atas maut, ayat 15. Dan dengan jalan demikian, ini maksudnya Yesus ya, membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jelaskan ya, ini kan dituliskan, bukan saya yang ngomong. Jadi, semua orang yang berbuat dosa itu adalah hamba dosa, itu ada ayatnya dalam Alkitab ya. Nah, dosa itu membuat kita diperhamba, manusia diperhamba oleh dosa. Jadi terus-menerus berbuat dosa.
Nah, itu pasti takut kepada maut lah orang seperti itu. Aku nggak tahu lah ini mau dilanjutin, mau diskusi kemana. Ibu ini tuh, aku tuh bawain dalil ditolak, ditepis dengan dalil lain. Sadar nggak Ibu kalau kritik dalam diskusi kritik teks itu poinnya adalah begitu ada orang lain membawa dalil ini, Anda membantah dengan dalil lain, itu poinnya yang paling 3 point adalah menunjukkan kontradiksi itu eksis. Setuju nggak? Kan Bapak yang tadi yang bawa Ibrani 2 ayat 14. Saya kan cuma nyambung, saya terangin sama saya kasih ayat yang ke-15. Iya. Dalam hal itu sejalan atau berbeda? Sejalan dong. Ya, kalau sejalan, Ibu menyetujui nggak kalau yang penguasa maut adalah iblis? Ya dalam arti iblis itu memakai maut ya untuk menunjukkan kuasanya kepada manusia yang masih menjadi hamba dosa gitu loh. Kenapa ada bahasa memakai? Bukannya seharusnya kan gini Pak, seharusnya ya manusia itu kan ciptaan Allah ya. Harusnya itu tidak takut kan kalau mati kan? Benar nggak? Kalau namanya anak Allah atau ciptaan Allah, ya makhluk yang Allah paling sayangi di antara semua ciptaan. Berusaha menyelamatkan David. Harusnya kan ketika mati kan tidak takut kan? Karena nanti kan akan berjumpa Allah dong, berjumpa dengan sang pencipta. Tapi kenapa semua manusia takut? Ada unsur misionarisnya ini. Kecuali kalau dia tahu kalau dia sudah diperdamaikan dengan Allah, itu maksudnya Pak. Itu adalah permainan iblis, dia yang pakai itu, memberikan rasa takut dalam diri manusia. Hal-hal yang jahat itu Allah tidak berikan. Jadi yang memberikan rasa takut itu adalah iblis. Takut pada maut, takut nanti lu mati nggak bakalan masuk neraka atau segala. Itu permainan iblis dalam pikiran manusia. Iya, tapi masalahnya gini Bu, kenapa Yesus justru mengajarkan bahwa iblis itu menyamar sebagai bapa? Iblislah yang menjadi bapamu. Oh, itu artinya sumber. Kata Bapa dalam Alkitab tidak semua sama berarti seperti Allah Bapa itu enggak. Kalau dibilang iblis yang jadi bapamu ya Bapa ya sumber gitu loh. Maksudnya kamu tuh ikutin bapakmu, pemimpinmu itu si iblis gitu. Bukan. Saya maunya diskusi begini Bu ya. Jangan hanya defensif kemudian mengatakan sesuatu yang tidak ke true point. Poin saya, Yesus mengajarkan apa yang dia katakan di dalam Bible, Yohanes 8 nomor 44. Iblis di situ menyamar sebagai bapa, sehingga Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu. Betul ya? Itu dulu. Tetapi pembedanya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, menurut persepsi Yesus, adalah Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Dia bukan pembunuh manusia sejak semula. Karena di Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapamu, dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi iblis ini pembunuh. Apakah Allah membunuh? Nah, kalau Allah yang membunuh, jangan-jangan iblis yang menyamar itu, Bu. Betul nggak? Iya, Bapak salah. Masa Allah itu sumber segala terang, tidak ada kejahatan pada dirinya. Jadi makanya ini saya bacain ya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Kalau Yesus kan dia selalu bilang dong, aku melakukan kehendak Allah Bapa, ya kan? Nah, ada 2 jenis bapak dalam hal ini. Yesus katakan dia ada bapaknya itu adalah Allah Bapa. Sedangkan kepada orang-orang yang tidak mempercayainya, yang melawan dia, pada orang-orang Farisi, ini Yohanes 8 kan adalah jawaban Yesus kepada orang-orang yang memusuhi dia. Nah, Yesus bilang bapakmu yang menjadi apa itu sumber kamu berkata dusta gitu. Iya. Makanya saya katakan kan tidak bertentangan seperti pendapat Ibu. Coba dibaca lagi, diulang. Iblislah yang menjadi bapamu. Ya kan?
Kemudian kata-kata selanjutnya, iblis ini menyamar sebagai bapa juga, tapi dia adalah bapa pembunuh manusia sejak semula. Yesus tidak pernah diajarkan membunuh dan tidak pernah mengajarkan membunuh. Karena pembunuhan itu terdapat dalam perintah, larangan di dalam satu hukum disebut 10 hukum Torah. Jangan membunuh. Maka bapak yang benar menurut Yesus adalah yang tidak boleh membunuh. Kan gitu? Jadi kalau ada perintah Tuhan berfirman, bunuhlah, bunuhlah. Jelas bukan Tuhan yang betul. Benar? Artinya iblis sebagai pembunuh manusia itu membunuh manusia, membawa manusia nanti ke dalam neraka, membunuh rohani. Itu artinya, Pak. Aduh, coba tunjukkan literasinya di mana seperti itu dikatakan. Janganlah Bu, ngabur. Aduh. Kenapa? Kenapa iblis adalah pembunuh manusia? Karena dia tidak hidup dalam kebenaran. Nah, kalau manusia yang tidak hidup dalam kebenaran itu artinya rohaninya mati itu. Aduh, jangan. Ibu baca konteksnya nggak sih? Yohanes 8 nomor 37 sampai 44 baca konteksnya nggak sih? Jangan Bu, jangan mengacaukan. Aduh, jadinya menambahin ini. Gimana sih? Mungkin Ibu perlu istirahat dulu deh. Bang Black, masih monitor nggak? Tertarik nggak diskusi dengan sama saya? Bang Black? Hai Bang Black. Karena Ibu Nita memaksakan berorasi dulu. Nggak, masalahnya Bapak nggak mau terima apa yang saya omong. Bukan, saya bukan nggak nerima. Saya yakin Bapak nggak terima apa yang saya omong. Saya itu dari tadi nggak lari kemana-mana. Saya jelasin sesuai dengan ayat yang Pak Dito bawa. Iya, saya kan membawakan dalil. Saya mengatakan dan Anda tidak menolak. Dan setiap saya jawab, Pak Dito lari lagi ke ayat yang lain. Saya jawab, lari lagi ke ayat yang lain. Kenapa saya harus bawakan yang lain? Karena itu yang sebelumnya berarti, sudah saya jawab. Kalau iya, sebelumnya, kalau ayat yang sebelumnya saya jawab dengan tidak benar, Pak Dito tuh pasti cecar saya di situ. Untuk membuktikan bahwa Alkitab atau saya salah itu sekarang, pasti Bapak lakukan. No. Sekarang metode yang harus kita bangun adalah Bu, kalau kita stuck di situ, maka tujuannya apa sih? Sementara Pak Black melihat apa yang saya narasikan, dia sudah memandang 5 langkah ke depan apa yang harus saya katakan. Kalau kita stagnan, kenapa saya berlakukan kepada Ibu kemarin seperti itu? Ya supaya Ibu benar-benar paham bahwa Allah itu bukan hanya Yesus. Katanya Ibu, Yesus itu Allah kan. Sementara di Perjanjian Lama, Allah yang menciptakan langit dan bumi bisa saja Yesus kan gitu kan. Tetapi Ibu dalam doktrin, sabar dulu. Kita hanya merimain. Kenapa sering kita stuck dan tetap di situ nggak akan pergi kalau tidak menemukan conclusion. Akhirnya apa? Kita mengalami yang disebut dengan stagnan atau circular argumentum. Membuat energi kita cepat habis. Makanya Ibu ngerasa cepat capek. Nah, saya coba merubah nih. Tentang saya pembicaraan. Loh, Pak. Tadi saya bilang aus. Kalau saya banyak ngomong, ayat saya baca sendiri semua ya tenggorokan saya ya kering lah. Ya, yang kemarin-kemarin Bu, ini kan saya bilang review. Makanya metode yang sekarang supaya teman-teman yang di bawah juga menyimak pengembangannya kemana, gitu loh. Improvisasi dalil-dalil yang belum pernah dikaji dan dibicarakan ini lebih banyak gitu loh. Jangan dianggap lompat-lompat. Awalnya pembicaraan kita tentang neraka memang tidak tertulis dalam perjanjian lama. Di perjanjian baru itu pun ada yang tapi ancamannya itu sudah ada. Nah, di dalam perjanjian baru itu lebih jelas karena Yesus sendiri yang adalah Allah yang menjadi manusia, dia yang mengajarkan. Ya, dia yang datang dari surga, dia tahu juga neraka itu seperti apa. Dia yang banyak mengajarkan mengenai neraka. Satu-satunya sumber informasi yang jelas mengenai neraka itu berasal dari Yesus sendiri. Oke, baik. Saya akan ikutin tentang pengajaran Yesus mengenai neraka. Terkait dengan perkataan. Matius 5 nomor 22, Bu. Itu yang menyebut saudaranya kafir dan menyebut saudaranya jahil. Yang mengatakan saudaranya jahil, ya, itu yang akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jahil itu apa, Bu?
Nggak tahu saya apa itu. Lah, itu kan di Bible Ibu tertulis jahil atau apa? Masih tentang neraka ya, jadi masih ada substansi. Saya mengikuti Bu Nita mengatakan pengajaran Yesus secara gamblang jelas pengajaran tentang neraka. Nah, saya ikutin sekarang, saya kasih dalil. Matius 5 nomor 22. Oh, kafir. Silakan. Ini, oh ya, ada kafir, ada jahil. Nah, apa? Ibu memahami nggak apa itu? Kafir, apa itu jahil? Jahil itu kayaknya bodoh ya. Jadi yang menyebut saudaranya bodoh, apa konsekuensinya? Masuk ke neraka nggak? Harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, coba siapa yang suka bilang bodoh orang Kristen kepada saudaranya? Banyak kan? Kira-kira mereka paham nggak dengan manusia jahil? juga ngomong kepada sesamanya bodoh deh. Bukan, itu yang tertulis dalam kitab Ibu. Ibu meyakini itu pengajarannya Yesus. Kalau ibu mendengar, kalau sekarang ibu baru mengetahui jahil itu bodoh, banyak nggak orang Kristen yang tahu? Karena jahil itu dari bahasa Arab. Kalau kenapa LAI tidak menulis di situ bodoh? Barang siapa yang berkata kepada saudaranya juga bodoh, harus diserahkan kepada neraka yang menyala-nyala. Kalau itu dieksplisitkan oleh LAI, maka orang Kristen nggak akan ada yang bilang bodoh. Setuju nggak? Ini ayat ini jangan diambil, ditarik, dicabut keluar dari konteksnya. Kalau dibaca kan? dari katanya ngikutin Yesus. Matius 5 ayat 17 sampai 48 ya. Ini kan nggak ada hubungannya semua. Nggak ada hubungannya. Saya jelasin, kalau kita orang Kristen tuh bacanya nggak ngartiinnya nggak seperti yang Pak Dito artikan. Nah, jadi ini gini loh. Kita kan kalau manusia taunya, oh kalau membunuh itu dosa, oke. Berarti kalau aku membunuh dia, ambil cabut nyawanya itu dosa. Tapi tidak, Yesus di sini mengajarkan kalau engkau membenci saudaramu juga itu adalah dosa. Membenci, kalau kita membenci orang begitu bencinya sampai kita bilang lu kafir, lu bodoh, lu setan, lu apa segala macam, keluar semua makian dari mulut kita. Itu kita bisa melakukan hal itu ya. Itu di mata Allah yang suci itu adalah dosa, gitu loh maksudnya. Nah, lalu ya ini bicara mengenai motivasi di dalam hati ya. Orang lain tuh nggak ada yang tahu. Kayak contoh ayat 23, engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, tapi engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu. Itu harus pergi berdamai dulu. Orang lain kan nggak lihat, kita bisa aja senyum-senyum Pak sama orang padahal kita benci sama dia, tapi Allah itu tahu. Makanya Allah bilang suruh berdamai dulu. Ya. Lalu ini lagi. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Itu berzina nggak cuman ada hubungan fisik doang. Manusia taunya berhubungan fisik udah berarti zina. Tidak, dalam hati, pikiran, dan di mata Allah yang suci itu juga udah kepanjangan. Nah, makanya ini juga ayatnya kan panjang terus nih ya, terus nih. Ini puncaknya apa ya? Mabuk. Di ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi tuntutan Allah kepada manusia harus menjadi sempurna. Ya, kan saya persingkat aja Bu. Aduh. Enggak, dengerin dulu, harus mampu melakukan semua hukum Taurat dengan sempurna. Ibu wasting time. Seriously. Wasting time, Bu. Kalau Bapak mau cabut, mau pakai ayat yang tadi, cabut gitu aja, ya terserah, itu berlaku untuk Bapak. Bapak yakinin itu, ya jalanin. Bukan, saya kan membawakan dalil itu karena Ibu mengatakan ajaran Yesus secara gamblang tentang neraka. Kan begitu? Iya. Saya membawakan semua orang dalil yang tidak sempurna ini pasti masuk neraka, ini Bu. Ya, sabar dulu. Saya mengikuti Anda bahwa pengajaran Yesus tentang neraka itu sangat gamblang, makanya saya kasih tunjuk. Saya memberikan dalil itu bukan merijek, tapi membenarkan. Yesus yang berkata, barang siapa yang berkata jahil kepada saudaranya, harus diserahkan kepada
api neraka yang menyala-nyala. Itu perkataan Yesus, bukan perkataan Kang Dito. Apa hubungannya sama ibu baca di nomor 17? Ini 22. Gak nyambung, Bu. Mohon maaf. Itu wasting time. Jadi poin to poinnya, jangan ibu defensif. Kita diskusi, kita lepaskan baju doktrin. Ya, saya hanya mengikuti loh dari tadi. Saya tidak menolak. Paham ya teman-teman Iwan Villa yang di bawah, karena saya nggak bisa melihat tappingan di bawah. Nunggu Ustaz Arif balik, saya turun dulu baru naik lagi. Nah, ini pemahaman dalam diskusi kita malam ini tentang pertanyaan kenapa di Perjanjian Lama tidak ditulis eksplisit dalam terjemahan kata neraka. Karena konsekuensinya adalah kita akan beranggapan Yahudi itu tidak mengenal neraka. Sementara orang Kristen sendiri mengetahui Perjanjian Lama adalah miliknya orang Yahudi. Hanya mengambil bahwa itu hukum-hukum tentang nubuatan yang merujuk kepada Yesus dan kisahnya. Lalu kita bandingkan di Perjanjian Baru tentang alam maut, itu adalah ada indikasi neraka. Saya bertanya, apakah neraka itu yang menguasainya siapa? Ibu mengatakan Bapa, Allah. Sementara yang berkuasa atas maut adalah iblis. Ibrani 2 nomor 14. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Kalau beriman saja tidak melakukan, konsekuensinya adalah alam maut. Ibrani 2 nomor 14, ternyata Yesus pun waktu mati, dia juga ke neraka. Memerangi iblis. Kan begitu. Jadi konsep dosa waris, penebusan dosa itu, Yesus sendiri yang kemudian mati, perang sama iblis. Begitu kan? Jadi supaya Salah. doktrin, kalau salah, lalu Yesus mati di kayu salib, yang kemudian dikatakan di Ibrani 2 nomor 14, apa isinya Bu dengan matinya Jadi dia gini, tadi Bu? intinya ya dari yang tadi Pak Dito sebut, saya bantah semua. Jadi iblis itu tujuannya dia hendak mematikan manusia secara rohani, dalam arti membawa manusia ke dalam neraka. Karena itu dia memakai cara kebohongan. Iblis Coba adalah tunjukkan sumber dalilnya. kebohongan, sedangkan Yesus adalah sumber kebenaran. Kan Yesus Pakai mengatakan, literatur "Aku dong, Bu." adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi antara iblis, jadi kalau kamu nggak dengerin Yesus, itu pasti kamu dengerin sisi iblis, ya, karena Coba. Yesus adalah sumber kebenaran. Di mana Nah, tulisannya Bu? Yesus itu dia datang ke dalam dunia, tujuannya apa? Menghindarkan manusia supaya tidak masuk dalam neraka. Bu Karena itu Nita, dia bisa nggak memberikan pakai peringatan literasi? jelas. Iya, saya juga udah mau turun, ntar. Karena Bukan, itu Yesus bisa nggak pakai menjelaskan. literasi? Pakai literasi Bu. Pakai Makanya saya data. bilang, dari semua ayat-ayat yang tadi Pak Dito pakai, ini jawaban saya. Karena Pak Dito itu terjemahkan ayat atau nafsir ayat itu dengan Saya cuman baca kesesatan, Bu. dengan kesalahan. Nah, kalau kita Saya- orang Kristen itu beda gitu loh Pak. Jadi kalau Bapak mau bawa orang ke dalam versi Bapak ya terserah. Tapi kita orang Kristen No, kita punya saya cuman pendirian baca. sendiri. Saya cuman baca. Sementara Anda membantah tanpa data. Loh, saya bilang Coba dasar kasih. semua omongan saya adalah ayat-ayat yang tadi Pak Dito bawa, mulai dari Ibrani 2 ayat 14, mulai Di mana dari tulisannya begitu? Matius. Itu semua, mulai dari Yohanes 8 ayat 44 mengenai iblis adalah bapa dusta. Saya jawab sesuai dengan apa tafsiran kami orang Kristen yang Bukan sudah Bapak memiliki Roh dusta, Kudus gitu loh. Bu Nita. Iblis di situ bukan tulisannya iblis Bapak dusta, bukan. Iblis lah yang menjadi bapakmu, Bu. Itu tulisannya. Ya, dia sumber segala dong. dusta. Iblis lah yang menjadi bapakmu, Bu. Itu tulisannya begitu. Kok malah disunat-sunat sih? Dipotong-potong. Iblis lah yang menjadi bapakmu, Bu. Itu Ya, tulisannya bapak benar. segala dusta, sebab ia adalah pendusta, dan bapak segala dusta artinya sumber Ah, bapaknya segala siapa? dusta.
Bapaknya siapa? Kan tadi saya bilang, semua kebohongan yang ada dalam dunia ini, dalam pikiran manusia, apalagi dalam bapaknya kehidupan rohani siapa? itu berasal dari si iblis. Kalau Iya. Yesus dia adalah kebenaran. Nah, kalau mau ikut Yesus dapat kebenaran. Karena Bapaknya tujuan siapa? Yesus itu datang ke dalam dunia bukan untuk memberikan kematian, tapi adalah Iya. hidup, dan dia adalah jalan menuju hidup, gitu loh. Nah, Jadi kenapa iblisnya itu Yesus memberikan iblis itu bapaknya pengajaran? siapa, Bu? Aduh, Bu, tulisannya di situ iblis lah yang menjadi bapakmu. Ya bapak semua orang yang berdusta. Tapi tulisannya di situ mu. Semua orang yang senang dusta, yang suka putar balik kenyataan, putar balik firman, putar balik kebenaran, ya itu adalah Itu anak-anak bapakmu dari si tulisannya, iblis. Bu Nita, itu tulisannya iblis lah yang menjadi bapakmu, jangan dipotong-potong dong. Itu di Wahyu ya, ada jenis orang yang tidak akan masuk surga, itu salah satunya adalah pendusta, Pak. Jadi Itu jangan orang anggap ya? remeh. Jangan Nah. anggap remeh dosa berbohong ya. Iya, Di dalam makanya Alkitab jangan. kita sama sekali Iya. tidak boleh berdusta sebenarnya. Iya, Ya. makanya jangan potong. Itu kan tulisannya iblislah yang menjadi bapakmu. Bukan iblislah bapak dusta, bukan. Iblis yang menjadi bapakmu, Bu. Jangan dipotong dong. Itu kan perkataan Yesus, iblis yang menjadi Jadi bapakmu. maksud Pak Dito apa? Maksudnya Allah Bapa pendusta begitu? Iblis itu menyamar sebagai bapa. Tapi dia adalah bapak pembunuh manusia sejak semula. Jadi kalau ada dikatakan dalam narisi perjanjian lama maupun perjanjian baru, kalau ada firman Tuhan untuk membunuh, itu adalah iblis, Bu. Bukan bapak yang benar. Setuju nggak? Kita lihat aja ya, Yohanes 8 ayat 44. Silakan. Jadi kalau ada Tuhan berfirman bunuhlah, berarti itu bukan bapa, tapi bukan bapak yang benar, melainkan iblis. Koreksi kalau saya salah. Karena ini perkataan Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu, bapa segala dusta dan bapa pembunuh manusia sejak semula. Begitu, Ibu. Jadi iblislah yang menjadi bapakmu di situ, bukan iblis yang menjadi dusta. Bang Black ketawa-ketawa di Bang Black. Apalagi Cura ini udah gede Ini gedetan sekali. kalau gini Pak, dalam Alkitab itu kata Bapak itu artinya itu bisa beberapa ya, nggak tertentu atau satu. Misalnya dalam Yesaya dikatakan Yesus adalah Bapak daripada kekekalan, artinya dia adalah sumber dari kekekalan. Itu ada di mana? Yesaya. Di Oh Yesaya. Yesus, emang Yesus sudah ada di Yesaya? Iya, itu nubuat mengenai Yesus. Oh belum Sudah ada, nubuat mengenai dia. tapi nubuat. Oke. Nubuat. Nah, Abraham juga disebut bapak orang percaya. Nah, iblis disebut bapak dusta karena ia adalah sumber segala kebohongan. Nah berarti iblis Jadi juga kalau bapak nggak? seseorang disebut anak iblis, itu artinya ikut tabiat iblis menurut sifatnya, yaitu apa? Suka membunuh, suka berdusta, di mana-mana bohong, tapi ngakunya aku nggak pernah bohong. Nah, jangan gini loh. Orang berarti yang kalau ngomong aku nggak Paulus. pernah bohong itu udah pastinya tukang Udah kibul itu, lah. Bu. Udah Lalu itu, melawan itu udah kebenaran, digenapi. itu melawan kebenaran itu Iya, itu udah sumbernya dari digenapi. iblis. Ya itu udah digenapi sama Paulus, Bu. Yang pertama, dia membunuh, ya kan? Paulus kan pembunuh awalnya. Nah ini satu udah kejawab. Kemudian dia berdusta. Itu terdapat di tulisannya kalau nggak salah 1 Korintus berapa itu? Dia mengatakan oleh karena dusta. Oh Roma 3 nomor 7. Oleh karena dustaku kemuliaan Elohim berlimpah. Nah tuh dia pendusta. Terus apa lagi satunya, Bu? Tadi. Wah ini udah kegenapi nih Paulus nih. Ayo, siapa pengikut Paulus? Ayo. Dia juga mengatakan tuh bohongnya itu. Demikianlah aku kepada orang Yahudi, aku mengaku seperti Yahudi. Ayo. Bohong loh. Saya yakin Paulus tuh ada di surga ya, karena dia adalah rasul. Nah, kalau ternyata jahil, orang yang berkata jahil atau bodoh harus diserahkan dalam neraka yang menyala-nyala. Galatia 3 nomor 1, Bu. Coba dibaca. Itu Paulus loh yang ngomong
orang-orang Galatia yang bodoh gitu. Masuk neraka dia, Bu. Itu kata Yesus itu. Ibu gimana sih, Bu? Aku nggak ada device, teman-teman. Aku cuma ingat-ingat aja. Galatia 1 nomor 3. Yesus Paulus sendiri mengatakan juga bodoh nggak tuh? mengatakan beberapa kata julukan ya buat orang-orang yang memang jahat ya. Ada nggak Yesus mengatakan bodoh? Dan gitu, dalam Alkitab itu dikatakan Yesus tidak berdosa. Jadi sebenarnya motivasinya kita mengatakan bodoh itu boleh. Motivasinya itu apa? Loh. Gitu loh. Itu Kalau perkataan orangnya Yesus sendiri kok kalau dilawan sih, Bu? maksudnya untuk menghina, Sebentar. ya, maksudnya Sebentar untuk dulu, menghina itu Sebentar dulu, Kanita. itu yang dosa. Femina. Ini Femina Kristen apa Islam? Femina, tolong dibuka mute-nya dulu. Ustaz Alif, Assalamualaikum Ustaz. Tadi itu kok kebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sambil parkun ya. Banyak narasumber guruku dulu lah. Aku naik yang terakhir sesuai urutan aja. Sambil ada kerjaan juga soalnya. Ini ada Ustaz Tahta, ada yang lain banyak. Siap. Dilanjut. Ya Ustaz. Ya, Pak Terima kasih. Ya lanjut Kanita. Di sini masih ada nih. Iya. Jadi Kanita, kalau terus melawan yang tertulis ini, aku nggak tahu lah ini apakah memang orang Kristen itu memang pandai mengkanter Bible-nya sendiri ya, saya nggak tahu. Padahal perkataan Yesus yang mengatakan jahil, kita sepakat jahil itu adalah bodoh. Jadi orang yang berkata bodoh itu masuk neraka. Sementara Paulus sudah jelas-jelas dia mengatakan di Galatia 3 nomor 1, ayo orang-orang Galatia yang bodoh. Anda masih meyakini Paulus masuk surga? Langkai dulu mayat Yesus, katanya Yesus kan. Nih, Matius 23 ayat 17 ya. Yesus berkata, "Hai kamu orang-orang bodoh dan buta, manakah yang lebih besar, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu?" Nah, Yesus mengatakan orang bodoh. Kalau benar memang bodoh ya udah terima aja, memang benar bodoh. Justru itu kesempatan untuk memperbaiki diri gitu loh. Kalau ditegur. Oh, berarti Yesus juga masuk Alkitab neraka menyatakan dong. Yesus tidak ada dosa. Yang Waduh. merupakan dosa adalah kalau itu motivasinya itu berdosa. Waduh, Yesus Allah masuk. itu Yesus memberitahu masuk bahwa neraka dong. hati manusia yang berdosa itu sebenarnya mesti dibersihkan. Yang Berapa kotor tadi diberi dalilnya? hati yang baru. Bonita, berapa tadi dalilnya? Di mana? Apa? Di mana tadi dalilnya? Yesus mengatakan, ayo orang bodoh gitu, di mana? Matius 23 ayat 17. 23. Oh, coba dicek original teksnya apa? Moros nggak? Nggak tahu Original saya, teksnya? pokoknya ya bodoh aja kata yang dipakai di situ. Waduh, pokoknya. Nah, ada lagi Lukas 11 ayat 40. Hai kamu gimana tuh? orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam. Waduh. Nah, ini bicara mengenai motivasi juga karena yang harus dibersihkan itu dari dalam hati, pikiran manusia itu harus dibersihkan itu. Masa Yesus bohong? Antara Yesus bohong atau Yesus masuk neraka ini, berarti ini konteksnya ini gimana ini jadinya? Berita. Yesus yang mengatakan tentang perjanjian yang kedua, ya, hukum yang kedua, tentang menyakiti hati ya, atau berkata, orang yang berkata kepada saudaranya bodoh harus diserahkan kepada neraka yang menyala-nyala. Itu perkataan Yesus. Terus Bu Nita ngasih dalil tuh Lukas 21 tadi sama Matius 23. Ya Yesus masuk neraka dong Bu kalau kayak gitu. Jadi intinya Matius 5 ya. Terakhir ya saya ngomong ya gini. Intinya Yesus memberikan pengajaran di Matius 5 ayat 17 sampai 48 itu apa? Yesus tuh kalau dengerin pengajaran dia itu harusnya mikir, oh begini dosa, begitu dosa, aku mentok di mana-mana pasti dosa. Nah, sedangkan tuntutan Allah adalah sempurna. Nah, Yesus itu sedang membangun pengajaran bahwa kamu itu tidak bisa memasuki kerajaan surga dengan kemampuan dirimu sendiri, dengan perbuatan baikmu sendiri, karena tuntutan Allah adalah sempurna, gitu loh. Itu artinya.
Oke, mantap. Oke, terima kasih dan apresiasi juga buat Pak Dito. Iya, Bu Nita, sehat selalu. Jadi dengan tepuk tangan, apakah Kang Dito menyepakati kalau Kak Nita tidak membaca tentang mengenai hidup yang kekal itu, mengenal satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan, bukan Tuhan. Gimana sih dia sumber kebenaran kok? Dia nggak cuma sekedar utusan. Gini, selama dia berada dalam dunia, memang dia diutus sebagai utusan. Tapi begitu dia mati, bangkit, Kan naik udah, kembali Bu ke Nita. surga, itu dia dapat kemuliaannya kembali, ya balik lagi menjadi Allah. Dan Kan udah, goodbye, Bu Pak Nita. Dito. Ya udah. Ya udah, aku turun ya. Menarik. Siap. Ya, yuk. Jangan lupa direnungkan, Bu. Yohanes 17 nomor 3 ya. Oh, Bapak yang harus merenung. Hah? Saya merenung. Kalau Pak saya Dito yang merenung, harus merenung. oke, saya merenung Selama begini, Bu. dalam dunia itu masih ada kesempatan. Oh, ya udah, Iya. aku turun. Oke, baik. Saya akan merenung begini. Ibu Nita menyimak aja ya, jangan apa. Nanti kangen dengan suara saya mengedukasi teman-teman gitu kan. Jadi kalau saya merenung, disuruh merenung, saya akan merenung begini. Begini teman-teman, renungan Kang Dito. Yesus kan lahir nih bayi. Oh ya, kemanusiaannya dia. Oke, saya tanya dulu nih sama mungkin istri saya. Sayang, manusia bisa nggak jadi Tuhan? Nggak bisa lah. Orang bodoh aja yang bilang manusia jadi Tuhan. Kan gitu kan? Wah, itu sepakat itu ternyata. Teman-teman juga sepakat nggak? Manusia itu tidak akan bisa menjadi Tuhan. Betul ya? Tidak ada manusia menjadi Tuhan. Jadi renungan saya, manusia ini nggak bisa jadi Tuhan. Tetapi dalam pemahaman Kristen ternyata untuk menjadi Tuhan itu harus mati dulu, bangkit baru bisa jadi Tuhan. Itu loh. Gimana dong? Jadi syarat menjadi Tuhan bisa. Akhirnya ada nih orang Afrika, ya sukunya Zibombe apa? Suku Wakatobi, suku Zimbabwe. Karena pengen jadi Tuhan, mereka berbondong-bondong mati. Ternyata nggak jadi Tuhan. Nah, ini loh pengembangan rasional, ya. Secara akademisi, kalau kita sepakat gelar profesor sekalipun, kalau ditanya bisa nggak manusia jadi Tuhan, nanti malah akan ditampar, ditempeleng, kalau perlu diskors, di DO, kan gitu ya. Mahasiswa S3 ngomong manusia bisa jadi Tuhan, nggak ada kurikulumnya, ya. Pemahamannya seperti ini, saudara. Ini yang harus kita renungkan. Sama halnya kenapa di Bible yang dianggap orang-orang Kristen adalah kitab suci, firman Tuhan. Selamat Padahal Kang Dito. Kayaknya Salam. Waten pada diam di atas. Aku ikut nimbrung. ya Sehat abangku. Udah makan malam belum? belum, aku mau makan tapi nunggu gantian. Dijaga kesehatan abangku. Takutnya nanti kambuh mah. Oh, tapi doamu tidak tersampaikan tapi karena beda Tuhan. Oke, kalau gitu, Silakan, Ustaz. mumpung saya lagi ada ini selaan waktu, Kang Dito biar Ya. makan dulu. Istirahat dulu, makan dulu lah. Dari tadi Siapa, saya Tom? dulu. Ketemu Oten itu perlu tenaga yang ekstra, Iya betul. Harus Iya. begitu. ekstra sabar kan gitu ya. Mm-mm. Mendidik anak-anak PAUD itu lebih mudah daripada mendidik Oten-Oten yang dewasa. Betul sekali Coba. itu. Cocok pas. Iya, Hmm, wah cocok kan, benar. mantap sekali. Bang Kuera, Anda itu mengimani konsep Tuhan menjadi manusia, manusia menjadi Tuhan gitu ya? Tunggu dulu. Saya bilang sama Kang Dito istirahat dulu. Saya Kang tungguin. Dito. Muncul lagi kita ya. Saya bilang udah bagus tadi. Saya tadi lagi jalan tol nggak bisa sambil ngobrol. Oke lanjut, Bang Bang Ustadz, Bang Alif. Oke. Anda mengimani konsep Tuhan menjadi manusia dan manusia menjadi Tuhan gitu ya?
Bang, kita diskusi bukan iman yang dibicarakan sama kepercayaan. Kita dalil dan fakta ya. Jadi kalau diskusi, Anda bertanya berdasarkan apa yang Anda lihat di Bible, akan kujawab berdasarkan dalil yang ada di situ juga. Oke. Ya, ya. Anda percaya Tuhan menjadi manusia dan manusia menjadi Tuhan gitu. Maksud percaya gimana? Kalau kepercayaan kan udah bukan diskusi namanya. Coba Anda tanya di dalil itu apa yang ada terjadi di situ gitu loh. Tuhan Yesus kapan menyebut akulah Tuhan Yesus, sembahlah aku, di mana? Itu baru tanya. Paham nggak pola diskusi? Pertama berdasarkan sebuah yang diimani, lalu nanti berikut dalilnya. Tidak. Karena Anda menjerumuskan nanti pakai logika dulu baru imani, ditebak balik. Kalau Kristen jadi imani dulu baru logika. Jadi ya udah deh, maunya gimana? Iya, Anda kan gini. Ini Komal dibangun sedemikian rupa, punya Muslim, membahas tentang yang buka kitab Kristen kan, sehingga ada hal yang ada lihat, kok ini nggak cocok dengan ini, kok ini bertolak belakang, silakan tanya, biar kami jawab semampu kami gitu loh. Kami pun akan menjawab bukan pakai dalil, bukan ya narasi di luar, enggak. Kebetulan. Biar Anda bisa menjawab dengan mudah pertanyaannya seperti apa. Saya akan menjawab berdasarkan yang sebang kitab Bible, cover hitam TB ya, selesai. Jangan dibawa yang lain lagi. Lanjut. Atau gini Bang, Abang jawab dulu yang mudah-mudah, nanti saya kasih pertanyaan sesuai dengan jawaban, gimana? Jangan saya yang bertanya, Abang yang bertanya kepada Kristen. Nah iya, Abang itu jawab duluan, jawaban yang ada di benak Abang yang mudah-mudah, nanti saya bertanya nyusul gitu. Kok kebalik? Abang bertanya kok mudah-mudahan. Silakan ditanya, bisa jawab. Tapi menggunakan dalil ya, jangan kemana-mana. Lanjut. Contoh pertanyaannya seperti apa biar Abang bisa jawab? Abang bebasannya mana? Cuman ini saya sampaikan. Kalau pertanyaan saya bebas, Anda percaya Tuhan bisa menjadi manusia dan manusia bisa menjadi Tuhan? Kalau diskusi di sini jangan bertanya tentang iman, kepercayaan. Itu bukan diskusi namanya, karena harga cabai di pasar. Terarah lah langsung, jangan usah kepercayaan. Kan saya bilang tadi, enakan biar Abang gampang, Abang kasih jawaban aja dulu yang bisa dijawab. Nah, nanti saya bikin pertanyaan nyusul. Kita diskusi kan bukan menggunakan dalil iman sama kepercayaan. Tanya di Bible itu apa itu? Kok Tuhan ada? Kok kamu Tuhan kan? Gimana dalilnya? Baru saya jawab. Ini kamu percaya kan? Oke, lanjut. Mana dalilnya Tuhan bisa menjadi manusia dan manusia bisa menjadi Tuhan? Nah, gitu dong. Mana dalilnya Tuhan menjadi manusia? Bisa menjadi manusia dan manusia bisa menjadi Tuhan. Tak ada satupun ayat tertulis dari Kejadian sampai Wahyu. Itu jawaban saya. Tidak ada dalilnya. Tak ada. Oke, kalau tidak ada dalilnya, kalau ada yang mengimani Tuhan menjadi manusia dan manusia menjadi Tuhan, berarti itu iman kosong belaka. Tanpa ada dalilnya, kan gitu. Ya, itu pendapatan bisa, silahkan, apa-apa. Kan Anda yang barusan bilang tidak ada dalilnya. Iya, kan saya bilang nggak ada dalilnya. Anda suruh orang, sementara Abang bicara dengan saya apple to apple. Jangan iya. Kalau tidak ada dalilnya, kalau ada orang yang mengimani Tuhan menjadi manusia, berarti itu iman kosong belaka tanpa kalau ada. Ini kalau ada loh ya. Kan, itu Kristen jangan tersinggung. Silakan bebas Bang, cuman kalau Anda just ke saya, Kristen baru saya tidak jawab. usah tersinggung karena Kristen tidak ada dalilnya, yang ada karena saya bukan mewakili gitu. seluruhnya. Anda diskusi dengan saya, bukan semua Kristen kan gitu. Karena saya akan menjawab berdasarkan. Saya udah bilang tadi, katanya suruh bertanya, giliran saya bertanya, oke. Tidak ada dalilnya dari Kejadian sampai Wahyu Tuhan menjadi manusia, kan gitu ya? Ya, betul. Oke. Nah sekarang kalau ada orang yang mengusung konsep imannya bahwa Tuhan menjadi manusia, berarti itu bukan ajaran yang benar. Di mana dalilnya? Anda pernah dapat? Justru itu tidak ada, makanya bukan ajaran yang benar. Ada yang aja. Makanya saya bilang Anda bertanya kok nggak punya konsep itu. Tanya di Bible itu loh. Karena gini, Anda bertanya di Bible berarti Anda menanyakan tentang kisah Yesus. Oke, saya tanya di dalam Kisah Para Apostolos 14 nomor 11.
ada orang yang mengimani Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Nah, pertanyaan saya, itu konsep iman yang benar atau iman yang salah? Di KPR ya? Kisah Para Rasul? Iya, KPR Kisah para, betul. Kisah Para Rasul berapa tadi, Bang? 14 nomor 11. Kebalik saya, 14 11. Kok kebalik ya? Karena Abang terlalu cepat, jadi saya pun nulisnya Saya sih memaklumi Abang kebalik, nggak usah disebut-sebut. Emang saya paham kok, emang kebalik-balik, teman-teman. Itu, makasih Abangku. Muslim semua menghafal Bible, suka sekali. Jadi kalau bisa semua Muslim wajib harus menghafal supaya makin tambah ilmu. Kami nggak perlu menghafal, apalagi Quran. Kami itu bukan menghafal sih. Buktinya tahu tadi. Berani meluangkan waktu, menyempatkan belajar untuk menyadarkan orang-orang yang menuhankan anak manusia. Gitu. 14 nomor 11 silahkan. Ya, saya bacakan ya. Ketika orang banyak melihat apa yang terjadi ini ya, diperbuat Paulus, maka itu berseru dalam bahasa Likaonia. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Dewa ya. Masalahnya di mana? Iya, dewa. Dewa itu kan dalam bahasa Yunani-nya itu disebut sebagai theos di situ. Nah, itu pemahaman seperti itu pemahaman iman yang benar atau iman yang salah? Ini tentang dakwah dia, Paulus ini. Ya. Iya, pertanyaan saya, pernyataan orang tersebut itu sebuah pemahaman yang benar atau pemahaman yang keliru? Kalau narasi, ini saya sampaikan abangku ya. Namanya Paulus, yang asli dari Saulus, dia dapat 14 bab ya. Itu setelah Yesus tadi kan hanya dalilnya. Ini penyampaian dia. Ada orang, dengerin dulu Pak ya, dengerin dulu. Ada orang yang menggunakan bahasa Likaonia. Bahasa Likaonia itu bahasa tua di bangsa Yunani lah di situ ya, dalam penjelasannya. Nah, mereka mengatakan ada konsep pengajaran yaitu dewa-dewa atau theos telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Nah, itu dalam bahasa Likaonia. Ada konsep ajaran seperti itu. Nah, pertanyaan saya, ajaran seperti ini ajaran para nabi, ajaran dari Tuhan, atau ajaran pagan? Nah, itu aja saya kasih contoh yang simpel. Atau pertanyaan yang simpel. Karena saya belum terlalu membahas ini, bagus juga pernyataan abang, baru saya baca, jangan nyangkutin ya, untuk Paulus. Namun, saya sedikit ya. Kan saya sedang menyadarkan orang yang menuhankan anak manusia. Di mana dibilang menuhankan anak manusia? Di mana tertulis anak manusia? Coba. Nanti panjang makin lebar lagi. Bukan, di sebelah situ bukan dulu. Anak manusia, rupa kan? Ya nanti ketahuan. Di situ ada pemahaman konsep bangsa Yunani, abangku, yang mengatakan theos atau dewa turun ke bumi dalam rupa manusia. Pertanyaan saya, ini konsep ajaran para nabi atau konsep ajaran pagan? Narasinya Paulus, bukan konsep. Ini bukan konsep. Karena dia kan ini bukan narasi Paulus ini. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdiri tegak di atas kakiku, dan orang itu melonjak berdiri, berjalan kian kemari. Ini ibaratnya narasi dia, kan istilahnya kan gini. Namanya Paulus itu nggak semua serta-merta kita ambil mentah-mentah kalimat yang tertulis ini. Ini kan bahasa kisah dia waktu di berdakwah, baik di Efesus, Galatia, atau di mana. Anda kan cuma ambil ini aja, dibawa-bawa antara dewa, padahal ketulis kebetulan kan gitu. Artinya bukan langsung kita mentah-mentah maksud narasi kemana. Dia kan posisi dia berdakwah, buktinya kan dia ayat ini. Dia pertanyaan saya yang menggunakan bahasa Likaonia ini, yang mengatakan theos turun ke bumi dalam rupa manusia, itu konsep ajaran yang baik dan benar atau konsep ajaran pagan yang salah? Itu pertanyaan Anda untuk menilai, padahal bukan itu. Kalau saya menganggap dia menyampaikan seperti ini, pertanyaannya itu ucapan Paulus. Anda kan menggiring arahan pertanyaanmu itu kan? Saya tahu. Konsep pagan. Di situ, Pak. Oh iya, kalau Anda mau tahu, dalam penjelasannya di situ, itu konsep pemahaman kafir atau pagan bangsa Yunani.
Iya. Dalam pemahaman konsep pagan Yunani, mereka mengimani ketika ada orang yang bisa melakukan kehebatan atau mukjizat, maka mereka mengatakan dewa turun ke bumi dalam rupa manusia. Makanya ada dewa Hercules, ada dewa-dewa yang lain, dan seterusnya. Itu ada di situ Oke, konsep sekarang seperti itu. saya buat dulu pernyataan dari Abang. Anda percaya dengan Paulus tidak? Saya percaya dengan Paulus. Oh, saya percaya, Bang. Kamu imanin Percaya dia? sebagai Kamu imanin? pembuktian. Kamu imanin Paulus? Pembuktian penggenapan dari ajaran Yesus. Bukan. Saya harus percaya. Soalnya kalau tidak ada Paulus, nanti saya sulit mencari pembuktian yang diajarkan oleh Yesus. Karena Ketika gini, Yesus mewanti-wanti paham gitu. saya. Pertanyaan saya sudah jelas. Itu mengarah ke sana. Saya sudah tahu. Kenapa? Anda menyibukkan di kisah para rasul. Seharusnya Anda kalau menyangkut Yesus di 4 Injil itu, Matius, Lukas, Yohanes, dan Markus. Selesai. Dijawab Ini kan aja. Bro, dijawab aja sih pertanyaannya. Nggak usah pakai pengantar. Dijawab aja tuh pertanyaan. Tahu saya tahu. Kan arahan pertanyaan sudah tahu, kan gitu. Cuma itu tadi, kalau Anda Kalau tidak udah tahu, kalau udah tahu jawab aja. Dengar dulu, kalau Anda tidak mengimani Paulus, jangan tanya kitab dia karena itu udah bagi saya udah masalah gitu. Kan nggak pas kita bertanya kepada yang kita yakin gitu. Ustaz Alif jangan tanya tentang Paulus. Kalau kita pindahin pertanyaan aja. Ya. Anda biasa pergi ke pasar? Ya. Ya. Di pasar itu harga beras 1 kilo berapa? Mana aku tahu? Apa aku tanya? Katanya biasa ke pasar. Lo kok besar kok nanya beras? Abang ini kok lucu. Kan mau nanya Paulus nggak boleh. Bukan Anda nanya ke saya harga beras, saya bilang nggak tahu. Memang saya nggak pernah nanya beras. Kan yang antar istri kok. Oh ya. Kalau di pasar biasanya Anda beli apa? Kalau ke pasar? Aku udah mana istri? Aku belanja. Nggak ikut belanja. Enggak, di luar parkiran. Makanya pernah saya ikut main di pasar, di parkiran. Berapa Anda bayar parkiran? 1.000. 1.000. Berapa harga bensin Pertalite 1 liter? Kok tanya kura-kura perahu? Emang beda dengan Anda punya di Bogor dengan itu sama aja 10.000 Pertalite. Ya udah kalau gini nyambung Tat, jangan tanya Paulus lagi Tat. Yang gini-gini aja katanya. Lanjut Tat, sorry. Wah, Anda kan lucu. Ini kan namanya diskusi nggak sehat. Anda seolah-olah menjudge pribadi, bukan itu. Karena nggak masuk poinnya. Anda kan ikut nimbrung, kan gitu. Dari tadi kan Ustaz Alif itu belum dapat di poin. Karena saya ini kan saya upayakan gimana. Saya tahu arahnya kemana gitu. Orang ditanya ini ke KPR, tapi ujung-ujungnya nggak percaya sama Anda Paulus. Jadi intinya Anda sudah tahu arah saya udah tahu arah Anda, kita sama-sama sudah tahu, kita udahan aja yuk. Ya boleh. Daripada bikin yang nonton juga emosi. Ya emosi lah, kan masalah poinnya nggak dapat masalahnya kan. Hotel lain pada dapat kan. Ya udah, Anda udah tahu saya udah tahu Anda, udahan aja. Selesai. Udah. Nggak dipaham gitu. Mungkin topik lain. Silakan ganti dulu, ganti black box. Ini upload lama ini. Black, silakan dibuka mute-nya Black. Mungkin Black apa temanku hotel bisa. Black, silakan Black, dibuka mute-nya Black. Tapi lagi jauh dari berangkat Black. Gitu, karena kata yang disampaikan Kang Dito, kata neraka tuh nggak ada tertulis di perjanjian lama. Jadi kita nanti takut ini digiling habis. Ya udah kalau nggak ada di Bible nggak usah dipaksakan. Kau ngomong itu tanpa data, Kuira. Pakai data lah. Iya, namanya kata neraka yang bilang Kang Dito tadi, antara saya dengan dia tadi, saya sampaikan. Bang Black nggak ada tertulis, di perjanjian baru ada. Kang Dito kan disasar di situ. Di mana ada tulis neraka? Ya kalau hanya eksplisit begini kan repot sendiri, nggak kuat. Oke, lanjut. Yang lain gimana? Sebelum ini, saya tadi sengaja saya gini aja deh. Kira-kira topik apa? Dengar dulu Bang. Dengar dulu Bang. Saya bicara. Bang jangan terlalu banyak ngomong lah. Topik apa yang membuat Anda nyaman untuk ditanyai? Seperti apa? Kasih contoh. Abangku, saya hadir di sini adalah menjawab pertanyaan kalian yang udah membaca menghafal Bible itu supaya nggak nyasar kemana-mana. Oke, baik. Jadi bebas ya bertanya ya. Iya, tapi begini. Baik. Kalau pertanyaan framing ke tempat kitab Paulus,
Harus saya tanya dulu, Anda mengimani Paulus tidak? Karena tidak mungkin saya memakai dalil orang yang nggak saya percayain. Itu Jadi nggak boleh bertanya tentang Paulus ya. bukan dalil dia. Kalau mau Anda percaya silakan gitu. Oke. Karena kalau dijuruskan ke framing, kenapa? Ya sudah, jangan terlalu banyak pengantar. Lanjut. Terus tentang apa yang kita tanyakan biar terjawab. Terserah. Kan Anda udah baca Alkitab, Bible, tanyalah mana yang kurang pas. Oke, yang kurang pas. Baik. Di dalam Bible ada orang yang mati di tiang salib. Ya, berapa? Siapakah orang itu? Dia berapa? Tertulis. Di Galatia 3 nomor 13. Galatia 3:13. Anda percaya sama Paulus? Enggak percaya. Udah, kamu percuma nanya itu. Oke, Yang ganti bohong pertanyaan. itu, dia punya itu. Ya. Karena saya jawab, nanti Anda framing bilang nanti. Ya, udah ganti Yesus pertanyaan Anda. terkutuk. Karena saya jelaskan nanti jelas. Ya udah, Kalau nggak Yesus usah, yang udah cukup, terkutuk, udah. Nanti kali ini ngomong gitu loh. Ya udah, nggak usah. Kan pasti terkutuk Yesus terus disasar, padahal kan pernyataan apa? Ya udah, nggak usah. Dakwah dari Paulus Ya juga udah, tidak cukup. seperti itu. Nah, lanjut. Nggak usah. Apalagi? Di Lukas, boleh ditanya tentang Lukas? Boleh ya, lanjut. Lukas Ya, ya. siapa? Lukas lahir tanggal berapa? Tidak ada tertulis di Bible ya. Ya, siapa nama orang tuanya Lukas? Tidak ada ditulis di Bible. Oke. Lukas menulis. Nanti akan saya mirroring ke Anda nanti. Saya mirroring ke Anda nanti bisa loh. Iya, udah cukup lah, kan udah jawab. Iya, kalau dipaksakan Ya. nanti saya mirroring ke Nabi Anda. Saya nggak maksa loh, Anda kan udah jawab. Nah, Cukup jangan kan kalau udah dijawab. Lanjut, Oke, lanjut ya. Lukas mati itu seperti apa kematian Lukas? Tidak ada tertulis di Bible. Tidak ada ya? Ya, aku jawab apa? Pertanyaan kok nggak berbohong. Oke. Rupanya itu yang kalian lihat, rupanya belajar Alkitab Bible itu ya. Lihat di mana lah si Lukas mati. Si Paulus siapa bapaknya? Waduh, cari framing namanya. Ya cukup lah, kan udah Anda nggak jawab, bilang tidak ada tertulis, ya sudah kita maklumi gitu loh. Lanjut ya. Tertulis, masa saya paksa? Lanjut, saya nggak maksa Anda loh. Lanjut. Lanjut ya. Lukas itu menulis surat berapa kitab? Mana host ini? Bang Arif, coba diganti dulu aninya. Yang narasumber Anda itu kayaknya SD kayaknya nih. Kok nanya-nanya bukannya di kitab itu? Lah, terus siapa lagi yang ditanya? Paulus nggak boleh, Lukas nggak boleh. Terus siapa lagi nih yang boleh ditanya nih? Coba gantian kali siapa ini? Kalasina Linda. Dasar gue. Ya ada data tadi gagak ngeyel kuira. Kalasina Linda. Semuanya, selamat malam brother. Ya, selamat malam. Cincin juga Kristen ya? Cincin Kristen ya? Iya. Ya. Lanjut, siapa dulu yang mau maju ini? Bang, saya mau bertanya aja ini. Ada itu. Oh, mau bertanya. Ya, bertanya. Siapa yang Pertanyaan saya dengar dulu. Si Truth itu agamanya apa sih? Si Truth, the Truth itu? Kristen, dia Kristen ya. Sudah saya jawab. Dia Kristen tuh. Saya baru tahu. Oke, lanjut Bang. Ya. Siapa yang mau masuk ini? Kala Nasida. Kalasina Linda. Siap. Apa topiknya? Ustaz Alif, monitor Ustaz Alif. Bang Andi. Monitor. Silakan Bang Andi. Dasar aja. Alif dulu. Saya sudah selesai makan juga. Silakan Ustaz Alif dulu. Silakan Ustaz Alif. Halo Kang Dito, gimana tadi pagi? Kok kamu marah-marah sih kamu Kang? Udahlah, nggak usah mulai lagi. Apa itu? Saya bukain topik berdua ya. Ya, silakan. Ya. Siapakah yang menghendaki Yesus mati di tiang salib? Nah, itu topiknya. Oke, siapa yang menghendaki Yesus mati di tiang salib ya? Ya, silakan. Boleh juga.
Ya. Saya jawab, si iblis. Dulu kata dia otin dulu. Silakan Bang, kalah dulu. Ya. Bang, silakan Bang. Saya dulu? Iya. Oke. Berbicara tentang kematian Yesus di kayu salib, sebetulnya banyak orang yang menghendaki Yesus itu apa? Dibunuh. Ya. Orang-orang Farisi, ya, orang-orang yang berpikiran dengki, ya, termasuk juga Yudas, ya, setan juga menginginkan Yesus itu mati. Ya. Tetapi apakah atas kehendak setan Yesus mati atau kehendak mereka ini yang menginginkan kematian Yesus mati? Oh tidak. Itu adalah memang Yesus sudah menubuatkannya, ya, bahwa dia akan mati disalib dan bangkit pada hari yang ketiga. Bahkan sebelum, ya, penyaliban kan dia sudah menyampaikan kepada murid-muridnya, bahkan kepada Yudas pun dia sudah sudah peringatkan bahwa ada di antara murid-muridnya akan menyerahkan dia kepada ahli Taurat. Ini baru opening statement Bang, baru opening. Kesimpulannya siapa yang menghendaki Bang? Kesimpulannya, ya, yang menghendaki itu adalah atas kehendak Bapa. Jadi apa yang Yesus lakukan kan atas kehendak Bapa. Oke, baik, kehendak Bapa. Mengatakan cukup, dia utusan. Cukup gantian ya. Iya, kehendak Bapa. Udah cukup dan Bang. dia sendiri. Jadi Udah Yesus dijawab. Cukup Bang, gantian. Ya, kehendak Bapa Ustaz. Silakan Ustaz Alif. Kehendak Bapa katanya. Lanjut. Ya, terima kasih. Benar kata Yesus. Yesus bilang, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan hidup tidak dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Jadi di sini memang juga ada kehendak Bapa, betul. Kehendak Bapa. Menurut Yesus, membunuh Yesus kehendak Bapa siapa? Bapa iblis, gitu. Makanya dalam 1 Korintus 5 nomor 5 dikatakan, kalau mau selamat pelaku maksiat itu harus diserahkan kepada iblis. Kenapa? Biar tubuhnya binasa, rohnya diselamatkan di hari Tuhan. Nah ini, yang setuju, yang sepakat kematian Yesus, memang itu mengikuti kehendak Bapa. Siapa bapaknya di situ? Iblis. Terima kasih. Silakan Pak, Bapak yang iblis kah atau Bapak yang mengutus Yesus? Silakan Pak. Jadi yang dimaksud di sini adalah Bapa yang mengutus Yesus, ya. Jadi aku melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Iblis bukan di sorga. Ya, tempatnya itu dia dibuang di bumi, ya. Jadi jadilah dia penggoda, Bapa segala pembohong. Jadi Bapa yang mengutus Yesus adalah Bapa di sorga. Makanya kan Yesus katakan, setelah diberikan kepadaku segala kuasa di surga dan di bumi. Siapa yang memberikan kuasa dia di surga dan di bumi? Bapa di surga. Tidak mungkin kan iblis memberikan kuasa kepada Yesus. Justru ketika Yesus di dalam dunia ini, dia mau menggoda Yesus, ya. Ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, kemudian dia mau goda, Yesus katakan, "Nyala kamu daripadaku." Ada tertulis firman. Mbak, izin Pak, saya moderator, bisa nggak dikasih data Bapak yang menghendaki Yesus mati di tiang salib? Ada datanya nggak Bapak yang mengutus Yesus itu? Silakan. Oke. Jadi kan banyak kan dalilnya. Oke, bentar ya. Saya tunjukkan ya. Salah satu di Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 ayat 17. Ya. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jelas ya? Jadi tidak ada yang mengambil nyawa Yesus, tetapi dia sendiri yang menyerahkan atas kehendak siapa? Atas kehendak Bapakku. Siapa Bapakku di sini? Oke, cukup. Di surga. Oke, kehendak Bapak. Lanjut Ustaz, Alif gantian, Ustaz Alif lagi. Lanjut Ustaz. Ya, betul kata Yesus, yang berusaha membunuh Yesus itu mengikuti kehendak iblis. Seperti tadi saya bilang, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Itu kata Yesus. Kenapa demikian? Lihat
lah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Yesus itu untuk dikasihi, bukan untuk dibunuh. Nah, yang Yesus katakan, tetapi yang kamu lakukan ialah berusaha membunuh aku. Nah, berusaha membunuh Yesus itu mengikuti kehendak Bapa, betul. Tapi Bapa siapa? Ternyata iblis maksudnya. Iblis. Yesus sendiri yang bilang, iblislah yang menjadi bapakmu. Lu mau muter ke sana, muter ke sini, lari ke sana, lari ke sini, nggak akan lepas dari pernyataan Yesus itu. Yesus sendiri berkata, kalau kehendak Bapa itu mengasihi Yesus. Jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Kata Yesus itu bilang begitu. Bukan, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan membunuh aku. Bukan itu kata Yesus. Tapi mengasihi. Benar. Matius 12 nomor 18. Yesus dikasihi oleh Bapa. Di dalam Matius 3 nomor 16-17, Yesus dikasihi oleh Bapa. Dia itu memang dikasihi. Nah, doa Yesus minta dipermuliakan, bukan untuk dibunuh, apalagi dikutuk. Kan gitu. Tapi memang sudah terlanjur menjadi konsepnya iman teman-teman Kristen. Karena memang Yesus itu harus mati di kayu salib, ya dia jualah Bapa itu. Sebenarnya dia itu sedang mengikuti Bapa siapa sih? Makanya ada yang mengaku Bapa di bumi dan itu diikuti ajarannya. Kata Paulus, sebab aku yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapakmu. Nah, Paulus sendiri mengaku dalam Kristus Yesus menjadi bapaknya orang-orang Kristen. Dan itu diikuti ajarannya gitu, ya kan? Lanjut dulu Bang, ntar dulu melalui moderator. Apa perbedaan, Anda jawab berdua nih nanti. Apa perbedaan Bapak yang mengutus Yesus dengan Bapak yang iblis ini? Perbedaan ajarannya seperti apa? Silakan. Perbedaannya ya. Oke. Perbedaan dari Bapa yang mengutus Yesus itu adalah sumber kebenaran. Tetapi iblis itu adalah sumber kejahatan dan sumber kebohongan. Ya, jadi itu perbedaannya. Oke, boleh saya bernarasi lagi? Ya udah, sudah dijawab Ustaz Alif dulu, baru Anda bernarasi. Oke, jelas. Habis ini Ustaz Alif dulu jawab, baru Anda bernarasi kembali. Silakan Ustaz, apa bedanya Ustaz? Sorry, diulang pertanyaannya Bang Andi. Apa perbedaan Bapak yang mengutus Yesus dengan Bapak yang iblis itu? Oh, gampang. Kita lihat nih, contoh di dalam Matius 4. Iblis itu kan menginginkan Yesus itu mati. Jikalau engkau anak Tuhan, suruh lompat dari atas gunung. Kan gitu. Dia diuji tuh biar mati. Tetapi sementara kehendak Bapa yang di surga, jangankan dia mati celaka seperti itu, kesandung batu aja nggak boleh. Artinya dia hamba yang dilindungi Tuhan, yang dikasihi Tuhan, sementara iblis menghendaki dia itu dibunuh. Gitu. Itu bedanya. Silakan Pak Kala bernarasi topik ini. Silakan. Itu salah saya kira. Karena iblis tahu bahwa bahwa Bapa akan mengutus malaikatnya untuk menatangnya, sehingga apa? Dia terantuk dari batu itu sehingga dia selamat. Jadi di situ konteksnya iblis apa? Mau supaya apa? Disembah. Jadi hanya iblis kan yang mau disembah, ya. Jadi di situ dia bilang, "Oke, kalau kamu anak Allah, coba kamu jatuhkan tubuhmu. Bukankah ada tertulis bahwa malaikat akan menatang kamu sehingga kamu tidak akan terantuk pada batu?" Ya, di situ bukan maksud iblis untuk apa? Untuk membunuh dia, tetapi supaya Yesus sujud menyembah dia. Jadi itu salah itu, Bro. Bagaimana dengan kematian Yesus? Apakah itu sudah dinubuatkan oleh Yesus? Oh, sudah. Matius 16 ayat 21. Ya, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tergenap ya. Matius 17, 22, 23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama dia di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan, dan maka hati murid-murid sangat sedih. Jadi jelas ya, sebelum itu terjadi Yesus sudah nubuatkan dan dikenapi. Terjadi. Cukup. Silakan Ustaz. Yesus adalah sumber kebenaran. Cukup. Ustaz ditanggapi dulu. Saya tanggapi di Matius 4 tadi ya. Di situ kan jelas, jika engkau anak Tuhan, disuruh lompat. Bahasa kasarnya, Yesus, kalau kamu benar-benar utusan Tuhan, anak Tuhan, kamu bunuh diri, kamu lompat dari gunung ini. Kan gitu. Nyuruh dia mati. Makanya benar kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu, karena memang iblis itu pembunuh manusia sejak semula. Yang mengharapkan kematian Yesus itu kan si iblis, jadinya kan gitu. Sementara kata si iblis itu,
kalau Tuhanmu, Bapakmu pasti akan menyelamatkan engkau, akan mengutus malaikatnya, kan gitu. Contoh satu peristiwa dalam Lukas 22, ketika Yesus berdoa ketakutan, ketika dia berdoa kepada Tuhannya dalam menghadapi ujian percobaan, dia berdoa kepada Tuhan ketika dia bertetesan keringat, itu langsung Tuhan mengutus malaikatnya menolong Yesus, memberi kekuatan. Nah, memang Tuhan itu berusaha menyelamatkan Yesus kok. Yesus itu anak baik, bro. Dia anak baik, dia orang menjalankan perintah Tuhan, dia menyampaikan firman Tuhan, kan gitu. Tidak mungkinlah Tuhan itu menghendaki dia mati dengan cara terkutuk. Yang menghendaki mati dengan cara terkutuk itu tentu makhluk lain yang terkutuk. Siapa makhluk yang terkutuk? Iblis. Iblis itu yang terkutuk. Nah, iblis ingin ada yang menyamai dia terkutuk. Nah, makanya bagaimana caranya Yesus. Tapi memang Yesus ini dijual oleh Kristen, nanti dijadikan sebagai orang yang sesungguhnya mati di kayu salib dan diimani sebagai terkutuk. Sebenarnya yang mensejajarkan Yesus dengan iblis itu Kristen sendiri. Karena iblis itu adalah makhluk yang terkutuk, Kristen mengimani Yesus mati dengan cara terkutuk. Kalian mensejajarkan gitu. Ah, gitu, silakan. Ini pertanyaan kunci dan pengembangan. Nggak apa-apa, Pak. Santai kita. Saya mau tanggapi dulu ya. Saya mau tanggapi dulu. Oke, silakan. Jadi rupanya Anda mengarang bahwa iblis menginginkan supaya dia bunuh diri. Padahal di situ iblis mau supaya dia menyembah. Anda mengarang. Jadi jangan mengarang, bro. Saya tahu ini. Jadi iblis suka supaya Yesus menyembah dia. Ya, sembah. Ya. Tetapi Yesus katakan, apa? Hanya Allah yang patut disembah, hanyalah kamu. Ya, itu Saya potong dulu, Pak. Di situ kan tertulis jatuhkala dirimu, Pak. Disuruh jatuh, Pak. Jatuhkanlah dirimu. Bukankah ada tertulis bahwa malaikat, dia akan memerintahkan malaikat dan menatangmu sehingga engkau tidak akan terantuk pada batu. Enggak, gini loh, Pak. Izin dulu, Pak. Di situ, izin dulu, Pak. Dia tidak akan mana nih, dengerin dulu. Tetapi Pak, kalau dulu. harus bernarasi Pak, bahwa dia dengarkan dulu. Di situ tertulis iblis menyuruh Yesus menjatuhkan diri atau iblis menyuruh Yesus menyembah? Iblis menyuruh dia apa? Pertama kan jika ketika dia dibumbungkan kan, aku akan berikan seluruh atau seisi dunia ini asal kamu apa? Sujud menyembah, ya kan? Kemudian ada juga apakah iblis menyuruh Yesus menjatuhkan diri ke bawah? Sebentar ya. Ketika dia dibawa ke dalam padang belantara kan, itu ada beberapa rangkaian. Pertama kan jika kamu anak Allah, jadikan batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus katakan bukan manusia. Pertanyaannya, Pak, dengerin dulu, Pak. Apakah iblis menyuruh Yesus menjatuhkan diri ke bawah? Iya, ada. Oke. Berarti Yesus disuruh bunuh diri, betul? Dia tidak suruh, dia tahu bahwa Allah akan memerintahkan. Ya, cukup. Nggak mau jujur dia, cukup. Ganti Ustaz Alif lagi, silakan Ustaz, dikembangkan. Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya tadi ketika teman Kristen menanggapi pernyataan saya berdasarkan Matius 4, dia itu sebenarnya ketika membantah sama saja sedang menggali dan mengukur seberapa nalar pemahaman kitabnya. Di situ kan jelas, iblis aja tahu siapa Tuhan. Kata iblis, jika engkau anak Tuhan, disuruh melompat dari gunung itu. Nah, yang Tuhan itu tentu bukan Yesusnya, tapi jika engkau anak Tuhan, kan gitu. Itu kata iblis, kan gitu. Nah, yang minta disembah, yang suruh disembah itu di berikutnya. Dia, waduh, ini gagal lagi, dicobain, gua cobain berikutnya lah, kata iblis. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Baru di sini Yesus tuh diiming-imingin. Yesus, kamu mau nggak tuh kemegahan dunia ini kuberikan kepadamu asal kamu sujud menyembahku? Nah, kata Yesus, baru di situ dia nyuruh nyembah Tuhannya. Itu beda lagi konteksnya. Dia itu jika engkau benar-benar utusan Tuhan, jika engkau benar-benar hamba Tuhan, coba kamu lompat dari sini. Nah, jadi teman-teman Kristen itu memang perlu belajar. Jadi jangan menyampaikan narasi doktrin gereja di dalam ranah diskusi, nanti nggak nyambung. Gitu aja dulu. Menurut Ustaz Alif, ajakan iblis ini nggak ada yang benar ya? Ya namanya lagi nyobain iblis itu. Kan iblis kan lagi nyobain. Memang itu nggak benar, kan gitu. Dia tahu kok.
Yesus itu hamba Tuhan, anak Tuhan, utusan Tuhan. Makanya disuruh nyembah Yesus, nyembah iblis. Kalau iblis tahu dia itu Tuhan, nggak mungkin nyuruh nyembah. Orang iblis juga kekuasaannya di bawah Tuhan kok. Gimana? Oten ini. Sebenarnya maksudnya apa? Dia menguji Tuhan atau menguji Yesus, Pak? Silakan, Pak. Pak Kala. Dibuka mic-nya, Pak. Jawab fair. Jangan ngambek, Pak. Silakan, Pak. Ini ada bunda netral ini, tambah. Iblis ini, Pak, pertanyaannya. Iblis ini Pak, dengerin dulu, Pak. Bentar, saya mau jawab tadi, yang tadi dulu. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk. Ya, iblis tahu ini, ya tidak mungkin dia suruh bunuh diri, karena tidak mungkin dia akan akan celaka, karena dia tahu, ya, malaikat akan menatang dia. Kemudian ketika dia bawa di bubungan, kan, ya, dia bawa ke atas bubungan, kemudian dia perlihatkan semua keindahan dunia ini. Dia katakan, jika kamu menyembah aku, Pak, pertanyaannya bukan itu, Pak. Pak, izin, Pak. Pertanyaannya, iblis ini ngetes Tuhan atau ngetes utusan Tuhan? Oke, kalau di sini Yesus sebagai apa? Sebagai utusan, sebagai manusia, kan? Makanya dia ketika dia berpuasa selama 40 hari 40 malam, maka rasa lapar ada padanya. Dia dalam keadaan manusia. Oke, sip, sudah dijawab. Cukup, Pak. Jadi iblis ngetes manusia, Ustaz Ali, bukan ngetes Tuhan. Ya, menguji. Nah, itulah Silakan, makanya. Ustaz. Itu pencobaan di padang gurun. Itu cobaan di padang gurun. Manusia utusan Tuhan ini lagi dites sama iblis. Gitu. Lagi dites sama iblis. Nah, dengan beberapa pernyataan seperti tadi yang sudah kita bahas di Matius 4. Kan gitu. Nah, lagi-lagi kepada poin awal tadi bahwa Tuhan, Yesus kan di sini manusia utusan Tuhan. Tuhannya sendiri itu tidak menghendaki kebinasaan kepada utusan Tuhan ini. Dia